Saudara-saudara, ketika Petrus dan teman-temannya baru bangun tidur, mereka melihat tubuh Tuhan Yesus yang fana, itu berkilau-kilauan, penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka pasti saudara-saudara tercengang, takut, gentar, tapi terpesona sekaligus. Ini luar biasa nih pemandangan. Suka atau tidak suka, saudara-saudara, yang mereka lihat ketika mereka sadar, habis bangun itu momen spiritual itu. Waduh, Yesus berkilau-kilauan. Kemuliaan Allah nampak dalam hidup dirinya yang fana itu. Ini saudara-saudara momen spiritual. Artinya bahwa sekali lagi saudara-saudara, kemuliaan Allah itu hadir dalam yang fana. Dan saudara-saudara, ini perlu dicatat juga bahwa pengalaman spiritual yang mereka alami itu bukan terjadi pada saat mereka di rumah ibadah. Tapi di gunung begitu bangun. Di gunung. Pengalaman spiritual yang mereka alami itu, saudara-saudara, bukan terjadi pada saat mereka sedang berdoa. Atau mendengarkan khotbah seperti ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu bangun lalu melihat Yesus lalu mereka mengalami sebuah pengalaman spiritual. Mereka lagi sadar betul saudara-saudara ketika mereka mengalami pengalaman spiritual itu. Dan ketika mereka mengalami pengalaman spiritual itu saudara-saudara, mereka tidak jadi pingsan atau tidak jadi terguling-guling. Karena orang seringkali berpikir, saudara-saudara, kalau orang mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, yang wah begitu, lalu kemudian orang bisa terguling-guling, lalu nggak sadar dan sebagainya. Mereka sadar. Saya baca Alkitab, nggak ada orang yang mengalami pengalaman spiritual, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian guling-guling nggak sadar. Tapi saudara-saudara, berapa kali saya mimpin ibadah, pada saat mimpin, kemudian di tengah-tengah itu tiba-tiba ada perempuan yang tepuk tangan. Dia tepuk tangan, angkat tangan, lalu kemudian berguling-guling. Saya tradisi GKI, saudara-saudara ya, nggak pernah ngalami begitu. Dia bingung aja. Tapi semua orang yang hadir di situ tenang, Pak. Ini dia mengalami kuasa roh. Dikuasai oleh Roh Kudus. Berguling-guling. Ya udah, saya sudah hargai aja. Tapi saya nggak pernah lihat di dalam bacaan-bacaan saya sudah orang yang mengalami kuasa roh, mengalami pengalaman spiritual, kemudian mengalami ketidaksadaran. Itu sama seperti dulu sekali saudara di Toronto, ada orang yang mengalami pengalaman spiritual, lalu kemudian tertawa terus, nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka tertawa terus menerus. Mereka nggak bisa menghentikan ketawanya, karena ini pengalaman spiritual. Saya sekali lagi saudara saya hormati. Tapi saya hanya bingung aja. Orang yang mengalami pengalaman spiritual di Alkitab itu saudara selalu dalam kondisi sadar. Sesadar-sadarnya. Dan gak ada yang setelah mengalami pengalaman spiritual itu kemudian menjadi tidak bisa mengontrol diri, ketawa atau gulang-guling, lompat-lompat yang gak jelas, gak juntrungan. Gak ada. Semuanya sadar sesadar-sadarnya. Jadi saudara-saudara, saya hormati itu semuanya. Tapi saya hanya bingung aja. Karena di dalam pengalaman-pengalaman Alkitab semua dibutuhkan kesadaran yang luar biasa. Para murid itu sadar, sesadar-sadarnya. Dan mereka mengalami satu pengalaman spiritual. Melihat Yesus yang berkilau-kilauan.
Kemuliaan Allah ada di situ, saudara-saudara. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Allah hadir di dalam kefanaan kita semua. Dalam kehidupan keseharian kita. Sekali lagi mereka tidak sedang beribadah, mereka tidak sedang berdoa. Mungkin saudara-saudara, Allah bisa hadir ketika Anda sedang berdoa, ketika Anda sedang beribadah, Anda mengalami sebuah pengalaman spiritual. Tapi jangan dibatasi di tempat ini, saudara-saudara. Karena Allah ada di mana-mana dan Anda bisa mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan karya Allah, berjumpa dengan kehadiran Allah, bisa di luar sana. Allah bisa bekerja di mana-mana kok. Allah itu omnipresent, dimanapun. Dia nggak bisa dibatasi oleh ritual, dia nggak bisa dibatasi oleh doa, nggak bisa dibatasi oleh gedung ibadah. Karena seluruh dunia ini, saudara-saudara, seluruh dunia ini termasuk di rumah-rumah Anda. Itu adalah kemah Allah. Itu adalah tempat Allah berkarya, tempat Allah bekerja, tempat Allah hadir di situ, di tempat pekerjaan Anda, di sekolah, di kampus, di jabatan Anda, di sungai, di gunung, dimanapun. Allah bekerja di situ. Allah hadir di situ. Allah hadir dalam setiap event hidup kita.